Baik, kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Pak Muzaki. Saya rasa baru Pak Muzaki dulu yang hadir sebagai narasumber pada siang hari ini. Dan para peserta kursus singkat yang berbahagia. Tidak terasa kita sudah memasuki hari keempat dalam kursus kita pada kali ini, dan mudah-mudahan dengan ditambahnya hari dan juga materi yang dimasukkan atau yang diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa menambah wawasan daripada Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita mulai dengan segera. Baik, Pak Muzaki, silakan Pak Muzaki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di acara yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua untuk menyukseskan seluruh perjuangan kita yang ada di PTKI kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berbagi dengan Pak Niam untuk hari ini. Pak Niam akan segera menyusul karena sedang menyuji disertasi, jadi beliau akan bergabung dengan kita kira-kira 15 menit setelah ini. Saya hanya yang pertama ini ingin mengingatkan kepada kita bersama terhadap beberapa materi yang terkait dengan Scopus indexing. Saya ingin mereview materi yang sudah kita diskusikan pada hari Jumat yang lalu, dan akan kemudian hari ini saya akan masuk secara khusus tentang bicara tentang kualitas isi. Pak Rohul, saya bisa dibantu, saya ada problem teknis ini di komputer. Scopus indexing Pak Rohul. Nah, halaman slide kedua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada Jumat yang lalu kita sudah berbicara cukup detail tentang kriteria seleksi dengan merujuk kepada ukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ada 4 kriteria sebetulnya, dan pada Jumat yang lalu kita sudah membicarakan tentang 3 kriteria dasar yang kita diskusikan. Yang pertama soal journal policy, bahwa kita dipersyaratkan untuk membuat policy editorial yang meyakinkan, tidak menimbulkan keraguan bagi penilaian di Scopus. Kemudian level of peer review, ini penting sebagai bagian dari kebutuhan untuk menjamin bahwa yang ditulis oleh yang bersangkutan ini adalah melalui proses review yang terjamin. Soal distribusi geografis baik untuk editor dan juga penulis. Nah, yang kedua, kemarin juga kita diskusikan soal journal standing, kemudian keberkalaan, regularity, dan yang terakhir soal online availability. Nah, saya ingin mengingatkan saja merefresh saja kepada yang sudah kita diskusikan pada Jumat yang lalu. Dan hari ini saya akan memulai dengan kriteria khusus yang nomor 2 tentang kualitas isi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan highlight pada 4 poin tentang kualitas isi. Lalu setelah itu saya akan mencoba masuk melihat salah satu dari jurnal Bapak Ibu. Tadi saya sama Pak Nia. Ini kira-kira jurnal siapa yang akan kita telaah dalam konteks ini sebagai contoh. Nah, saya awalnya sama Pak Niam, saya berpikir usul ke Pak Niam, saya usul jurnal di luar peserta aja Pak Niam, supaya tidak menyakiti hati, gitu. Kata Pak Niam, enggak,
biarkan saja, kita ambil saja jurnal yang ada di peserta gitu. Untuk kita jadikan sebagai contoh Bapak Ibu. Contoh yang baik gitu ya, karena tidak ada contoh yang buruk, semua contoh yang baik. Baik untuk ditiru dan baik untuk tidak ditiru. Nah, itu yang kita penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ambil contoh baik dari jurnal Bapak Ibu. Nah, kategorinya 2, ada yang baik untuk ditiru dan ada yang baik untuk tidak ditiru gitu. Nah, setelah itu kemudian kita akan mencoba kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menelaah jurnal masing-masing, lalu seperti apa tingkat compliance kita pada kriteria yang diinginkan oleh Scopus. Pak Rahul, dibuka slide yang PowerPoint saya yang kedua, Pak Rahul, yang telaah contoh, Pak Rahul. Telaah contoh. Ini, Bro. Sudah, Bro. Sudah belum, Bro? Slide satunya, Pak Rahul. Ada 2 slide yang saya kirim dengan. Slide satunya itu telaah contoh judulnya. Atau contoh telaah ya tadi ya. Contoh telaah, quality code content. Nah ini. Slide kedua, Pak Rahul. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bersama-sama ada 4 komponen untuk bisa mendeskripsikan tentang kualitas isi yang ditentukan oleh Scopus. Pertama soal academic contribution to the field. Pada Jumat yang lalu kita sudah membicarakan bersama-sama Bapak-Ibu sekalian, kalau ya ibarat dulu Pak Aprison lah ya, kalau calon istri itu cuma 1, pilihannya ya cuma 1 itu. Tapi kalau yang datang ke Pak Aprison itu pilihannya 10 perempuan, maka Pak Aprison memilihnya itu lebih leluasa. Apalagi kemudian jangan-jangan yang datang itu ya satu-satunya itu perempuan yang mau sama Pak Aprison waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian ini penting untuk kita pastikan Bapak Ibu sekalian, jika memang yang datang ke kontribusi ke kita itu artikelnya lebih terbatas, memang cara kita memperlakukannya untuk memfilter itu berbeda jika yang datang itu jumlahnya sangat banyak sekali, seperti pengalaman di Journal of Indonesian Islam sekarang sudah di atas 320, 350 untuk satu edisi, sehingga untuk menyaringnya itu sangat ketat sekali. Nah, terlepas dari itu, Bapak-Ibu sekalian, kata kunci yang penting untuk kita lakukan adalah menjamin tingkat kontribusi akademik pada bidang yang terkait gitu. Nah, tentu Bapak-Ibu sudah sangat terbiasa mengecek menggunakan ERIC, menggunakan Google Scholar, menggunakan piranti yang dipunya Elsevier, dan seterusnya untuk melihat seberapa tinggi sih tingkat kontribusi artikel yang ditulis itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita penting untuk menjamin jangan sampai terjadi inflasi pembahasan pada satu bidang itu. Ketika sudah banyak yang menulis soal itu, lalu distingsinya tidak terlalu kuat, maka orang akan segera mempertanyakan apa yang selalu kita gaungkan dengan istilah novelty. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, pemetaan di sini penting bagi kita semua untuk kita lakukan. Saya ingin bercerita Bapak-Ibu sekalian. Kami hampir saja kebobolan. Sebuah artikel keren, artikelnya keren, ditulis serius, hampir saja kebobolan. Nah, ternyata Bapak-Ibu sekalian, kita masukkan salah satu kata kunci yang sering disebut. Kami mengamalkan makalah ajaran yang banyak diajarkan kepada santri oleh kiai. Makalahnya berbunyi, man ahabba syai'an faqathura dzikruhu au faqathara dzikruhu. Jadi untuk mengetahui ini sebetulnya ngomongin apa sih, itu kita lihat apa sih yang sering disebut di artikel itu. Lalu kata kunci kita masukkan di mesin pencari informasi itu. Macam-macam lah Bapak Ibu aplikasi yang digital platform yang Bapak bisa manfaatkan.
Nah, ketika kami sudah sidang pleno yang ke-6, baru ketahuan, ternyata artikel ini yang bersangkutan ditulis oleh rombongan 4 orang itu, ternyata kemudian pernah dipublikasikan dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kemudian sudah pernah dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, walaupun kita ketahuannya dari kata kunci saja, lalu kita cocokkan 2 dokumen itu. Lalu kita ambil keputusan, drop. Tidak bisa, tidak jadi kita publikasikan. Nah, padahal sebetulnya tingkat kontribusinya Bapak Ibu sekalian pada wilayah ini kebetulan ada sebuah tradisi di sebuah etnis masyarakat Muslim yang tradisi itu mengerikan bagi banyak orang, tetapi yang tulis soal itu nggak banyak. Gitu. Nah, salah satu di antara yang tidak banyak itu adalah pengusul artikel itu. Tapi ternyata kemudian setelah dilacak melalui kata kunci yang muncul di artikel itu, ketahuan bahwa sebagian dari porsi yang menjadi argumen besar artikel itu justru sudah terbit. Lalu kita drop Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon hati-hati Bapak Ibu sekalian pada komponen yang pertama ini untuk menjamin kontribusi akademik kepada bidang yang sedang diteliti. Kalau kemudian sudah mengalami inflasi yang luar biasa, itu saringan kita semakin ketat untuk bisa menunjuk kepada di mana sih distingsi artikel dibanding artikel-artikel yang lain. Karena isu soal itu, pembahasan soal itu sudah sangat banyak sekali mengalami inflasi. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang penting juga kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang clarity of abstracts. Penting, Bapak Ibu sekalian, untuk kita pastikan bahwa abstrak itu bukan pengantar. Karena itu kemudian yang harus ada di abstrak itu komponen-komponen dasar dari proposal itu harus ada di situ. Sering di antara kita menuliskan abstrak itu lebih kepada pengantar. Sehingga kemudian substansi dasar dari artikel tidak ketemu, tidak dimunculkan. Contoh, kalau kemudian jurnalnya itu menggunakan mazhab imrat, introduction, method, result, research result, and discussion, maka komponen method menjadi penting, gitu. Menjadi penting untuk dimunculkan secara normatif, gitu. Tetapi kalau kemudian mazhab artikel jurnal itu tidak menggunakan model imrat, nah nanti akan bisa loose bagaimana cara membunyikan metode dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu soal argumen dasar. Argumen dasar dari artikel seperti apa, atau bahasa teman-teman yang lain bisa dibunyikan dengan istilah temuan, ya, temuan. Nah, komponen-komponen dasar dari abstrak ini penting untuk kita jaga bersama-sama. Nanti kita akan lihat sebagai telaah contohnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang quality and conformity dengan tujuan dan scope. Lagi-lagi seperti minggu yang lalu yang selalu kita bicarakan, ini adalah soal tingkat komitmen, kepatuhan, kesetiaan terhadap tujuan dan scope, atau terhadap scope and focus, gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian supaya kelihatan betul bahwa kita ini sebagai pengelola jurnal tahu tentang jurnal yang kita kelola, dan juga bisa menjamin seluruh yang terbit dalam jurnal itu adalah artikel-artikel yang sesuai dengan fokus dan scope dari artikel dari jurnal kita. Nanti kita akan lihat bersama-sama sebagai contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana menjamin dua kata kunci penting ini, quality and conformity. Sebab kalau tidak kita akan kehilangan jati diri dalam publikasi jurnal kita, karena tingkat penjamin kita kepada conformity ini cenderung lemah karena kita kehilangan fokus dan scope yang harusnya ditegakkan oleh artikel ini. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, soal readability of article.
sering sekali Bapak Ibu sekalian, yang penting menjadi pengalaman untuk menjadi catatan kita bersama bahwa artikel ini tidak saja bisa dipahami oleh pembaca lokal, karena begitu sekarang kita masuk JS, semua kemudian ketersediaan di online itu bisa diakses, apalagi jika kemudian akan masuk ke indexing, maka tingkat leadership-nya itu tidak kemudian sekedar orang lokal, tetapi siapapun yang punya kepentingan dengan artikel itu akan mencoba melakukan pembacaan terhadap artikel, sehingga kemudian comparability-nya itu menjadi sangat penting untuk kita jamin bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Nah, 4 komponen inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjamin tentang quality of content dari proses kita untuk menuju indexing di Scopus. Saya akan masuk ke contoh, Bapak sekalian. Saya mohon izin kepada teman IAIN Ponorogo yang kebetulan aja terlintas di pikiran saya untuk saya ambil contohnya, karena tadi pagi ada list peserta, lalu ada nama jurnalnya, saya browsing saja versi online dari jurnal yang dimiliki oleh IAIN Ponorogo. Berikutnya, kita lihat bersama-sama Bapak sekalian, contoh jurnal yang diterbitkan oleh IAIN Ponorogo, judulnya Muslim Heritage. Muslim Heritage. Sering kita diingatkan oleh pengalaman banyak orang bahwa nama itu tidak sekedar main tempel. Nama itu ada implikasi soal fokus, soal scope, dan coverage. Kira-kira itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan teman-teman di IAIN Ponorogo ini menerbitkan jurnal Muslim Heritage. Ini jurnal yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Mari kita lihat Bapak sekalian. Subjudul di jurnal ini. Jurnal ini subjudulnya adalah Jurnal Dialog Islam dan Realitas. Saya bisa memahami jurnal akademik kita ini semakin namanya semakin sempit, itu berarti tingkat konsentrasi dan usaha yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan artikel terbaik di ruang yang sempit itu semakin tinggi. Semakin loose, semakin longgar, memang semakin mudah kita mendapatkan suplai artikel. Tetapi nilai yang kita dapatkan jika kategorinya itu terlalu luas, itu juga tidak setinggi jika semakin spesifik. Jadi semakin spesifik nilai semakin baik. Nah, kebetulan jurnal teman-teman di IAIN Ponorogo ini judulnya Muslim Heritage, Jurnal Dialog Islam dengan Realitas. Realitas apa? Apa saja? Realitas apa? Apa saja? Nah, kebetulan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di baris yang ke-6, jurnal itu mengatakan begini. Jadi jurnal ini memberikan perhatian lebih kepada atau perhatiannya kepada 3 isu penting. 1, Islamic education, yang kedua Islamic law, dan yang ketiga Islamic economics, ya, Islam economics. Pakai S biasanya. Islamic economics. Jadi isu yang diangkat oleh jurnal ini ada 3. Islamic education, Islamic law, dan Islamic economy. Mari kita lihat. Di uraian berikutnya, jurnal ini, mohon izin, ini contoh saja, di baris yang ke-8 dan ke-9, itu jurnal ini tanpa sadar menghilangkan kata Islamik. Tanpa sadar menghilangkan kata Islamik. Jadi yang muncul adalah education, law, and economics. Ya. Jadi menghilangkan Islamik. Awalnya sudah lebih spesifik, Islamic education, Islamic law,
dan Islamic Economics. Tetapi kemudian di baris berikutnya, Islamicnya hilang. Jadi semakin melebar lagi, gitu. Semakin melebar lagi. Sesuatu yang sudah diikat dengan kerangka yang lebih sempit oleh teman-teman di IAIN Ponorogo, lalu kemudian dilonggarkan lagi di baris berikutnya. Nah, ini yang akan kemudian menimbulkan di kalangan teman-teman penilai itu bisa menjadi beban untuk penilaian yang maksimal karena menghilangkan kata-kata Islamik di sini. Padahal, Bapak Ibu sekalian, jurnal ini mengkerangkai diri dengan yang saya kotakin hitam di atasnya itu. Transdisciplinary Studies. Gitu ya. Transdisciplinary Studies. Ya, kalau trans berarti itu levelnya sudah di atas multidisciplinary trans. Nah, ini saya ambil dari laman Muslim Heritage sendiri. Jadi ada problem yang mungkin teman-teman di IAIN Ponorogo nanti barangkali bisa dibenahi lebih lanjut supaya tingkat konsistensi dan komitmen terhadap setiap penggunaan kata kunci yang ingin dijadikan sebagai identitas dari jurnal itu tetap konsisten dari satu ke yang lain, gitu ya. Ini dari sisi uraian tentang scope dan fokus dari jurnal ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah jurnal ini akan bicara tentang Islamic Education, Islamic Law, dan Islamic Economics? Nah, itu terbantahkan di bagian bawah. Ternyata Islamicnya dihilangkan, gitu ya. Nah, lalu seperti apa kemudian kita melihat bersama-sama terjemahannya di terbitan mereka? Mari kita lihat bersama-sama slide berikutnya, Bapak sekalian, terkait dengan abstrak. Jadi kata kuncinya atau scope dari jurnal ini adalah Islamic Education, Islamic Law, dan Islamic Economics, gitu. Islamic Economics. Nah, saya menemukan ini terbitan terakhir, edisi terakhir yang dimuat di jurnal Muslim Heritage. Memuat satu artikel judulnya Fenomena Kiamat Lokal di Ponorogo. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, Ponorogo itu pernah hampir kiamat tahun 2019. Lalu pindah ke Malang mendekati Prof. Yuliati itu. Orang-orang Malang, orang-orang Ponorogo pindah ke Malang gara-gara takut kiamat. Nah, pernah tahun 2019 itu terjadi, pertengahan 2019. Nah, lalu kemudian ditulis oleh Bu Nur Rif'ah Hasani. Nah, ini menyisakan banyak pertanyaan, Bapak sekalian. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak sekalian. Apakah kemudian tulisan tentang fenomena keyakinan tentang kiamat lokal ini masuk kategori Islamic Education, ataukah Islamic Law, ataukah Islamic Economics? Nah, kalau ini kita tarik sebagai Islamic Education, tidak muncul substansi education-nya. Kalau ini kita tarik Islamic Law tidak bicara tentang fenomena kiamat lokal di Ponorogo. Kalau ini kita tarik menjadi Islamic Economics, enggak juga, karena diskusi soal Islamic Economics-nya tidak lalu mengemuka secara kuat, gitu. Beda halnya jika kemudian jurnal Muslim Heritage ini bicara tentang sosiologi, cultural anthropology, itu mungkin masuk, karena fenomena ini fenomena yang sangat dekat dengan keilmuan antropologi dan sosiologi agama, gitu. Jadi justru ketika kemudian ada artikel begini nongol di edisi terakhir dari jurnal Muslim Heritage, itu akan menjadi beban tersendiri bagi jurnal ini. Karena apa? Karena jurnal ini akan segera mudah dianggap tidak setia kepada scope and focus
gitu. Karena tidak berbicara secara khusus tentang Islamic economics atau Islamic education atau Islamic law. Ini dari sisi substansi Bapak sekali. Nah, ada petunjuk bagi penulis. Nah, saya capture saja Bapak Ibu sekalian yang saya kotakin di bagian bawah itu. Jadi abstrak itu menurut pengelola jurnal ini itu antara 200 sampai 250 kata. Saya menghitung abstrak yang ada di sini dengan menggunakan word count itu 179 kata. Nah, kita sebagai pengelola, Bapak Ibu sekalian, memang harus jeli banget. Harus jeli sekali. Ketika Bapak Ibu melihat abstrak, kalau kemudian abstraknya melebihi 250, pengelola harus melakukan pemotongan supaya masuk ke dalam kerangka yang ditentukan sendiri antara 200 sampai 250 kata. Jika kasusnya seperti ini, contoh Bapak Ibu sekalian, jika kasusnya seperti ini, maka tugas pengelola itu menarik, mengekspan dari 179 untuk masuk kepada kategori paling minimal 200. Artinya dari sisi ini, lagi-lagi tingkat kesetiaan kita kepada aturan yang sudah kita bikin, ini masih menyisakan masalah. Nah, repotnya Bapak Ibu sekalian, kalau di jurnal yang dikelola oleh orang asing itu kan yang lebih mapan dari kita, kalau tidak sesuai dengan regulasi seperti yang ditentukan begini, artikel dikembalikan. Lalu kita bersusah payah untuk memenuhi semua permintaan mengelola jurnal. Nah, di kita ini kan kalau dikembalikan belum tentu kembali. Kalau artikel itu setelah direview, dikembalikan ke penulis, belum tentu kembali. Kalau kembali nunggu tahun depan. Nah, repot lagi kira-kira gitu pengelola. Nah, ini yang kerumitan kita Bapak sekalian. Sebetulnya ketentuan dari abstrak ini sudah bagus sekali Bapak sekalian. Jurnal ini sudah menunjukkan apa sih isi dari abstrak. Nah, ini menunjukkan kepada problem atau isu, tujuan, metode, kemudian temuan. Nah, Bapak sekalian, apa saja yang ada di sini itu tergantung Bapak Ibu, tapi komponen dasar itu tidak lepas dari persoalan ini. Istilah yang dipakai di sini finding. Istilah yang lain dipakai jurnal yang lain itu istilahnya adalah argumen artikel gitu. Mana aja terserah Bapak Ibu gitu ya. Asal dipenuhi, asal setia kepada yang tertulis gitu. Kalau sudah surat nikah diberikan itu Pak Aprison, ada nama perempuannya itu kan ya harus setia Pak Aprison. Iya kan? Karena sudah ada nama di surat nikah itu gitu. Nah, ketika kemudian berpindah yang lain ya pasti akan menyisakan masalah kayak artikel ini. Sudah ditulis 200 minimal, maksimal 250. Ternyata yang muncul 179. Dan di beberapa artikelnya lain juga saya hitung menyisakan masalah dari sisi jumlah. Jadi Bapak sekalian, jangan pernah lupa kita untuk selalu melakukan counting terhadap jumlah kata yang ada dalam abstrak sebagaimana ketentuan yang Bapak Ibu sendiri yang buat gitu. Oke. Kita lihat berikutnya bagaimanakah tingkat konsistensi dari isi jurnal edisi terakhir dari jurnal Muslim Heritage. Kita lihat. Ya, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengulang lagi bahwa jurnal ini memberikan perhatian kepada 3 hal penting. Islamic education, Islamic law, dan Islamic economics. Gitu ya, dan Islamic economics. Nah, mari kita lihat Bapak sekalian dari edisi 2018 ke atas, Bapak sekalian, ke atas. Ini tingkat konsistensi kita kepada 3 fokus besar itu menyisakan masalah. Jadi pertanyaannya,
apakah antara Islamic education, Islamic law, dan Islamic economics itu akan kemudian digilir dalam terbitan tematik, ataukah seperti apa gitu. Nah, kita lihat Bapak sekalian, volume 3 nomor 12 itu tentang ekonomi syariah. Nomor 2 tentang pendidikan Islam. Lalu 4 nomor 1 tentang syariah, ekonomi syariah. Lalu kemudian volume 4 nomor 2 tentang pendidikan. Dan Bapak Ibu penting untuk dilihat, ketika beliau ini mengatakan pendidikan abad 21, berarti dia menghilangkan konsep kunci Islamnya di situ. Apalagi kemudian kita masuk ke 2020. Nah, 2020 ini volume 1 ke ekonomi syariah dan sedikit hukum Islam. Jadi, komponen hukum Islamnya itu tidak terlalu kuat dimunculkan dalam terbitan di jurnal ini, Bapak sekalian. Jadi lebih giliran antara ekonomi syariah dan pendidikan, ekonomi syariah dan pendidikan. Dan hukum Islamnya cukup lemah dari rangkaian berbagai edisi ini. Nah, ini catatan penting supaya kemudian kita harus mengambil keputusan, Bapak sekalian. Begitu di sana ada 3 konsep dasar, fokus, maka pertanyaannya 3 itu di-blended sehingga kemudian masing-masing ada dalam terbitan ataukah digilir gitu ya. Nah, ini yang harus konsis kita lakukan. Nah, saya akan mencoba masuk ke contoh di edisi terakhir, Bapak-Ibu sekalian. Next, Pak Rahul. Edisi terakhir. Nah, ini edisi terakhir yang diterbitkan oleh teman-teman di Muslim Heritage. Mari kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, adakah tulisan ini yang tidak ada kaitannya dengan Islam? Tentu, karena kita ketahui Bapak-Ibu sekalian, nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artikel, itu ada artikel yang tidak ada kaitannya dengan syariat, dengan Islam, yaitu artikel yang nomor 6, metode Boston Consulting Group. Nah, ini tidak berkaitan dengan Islam gitu ya. Padahal kemudian fokus jurnal tadi itu kepada artikel yang berkaitan dengan kalau tidak Islamic Education, Islamic Law, dan Islamic Economics. Ternyata fakta yang terjadi justru di sini tidak muncul Islamnya. Gitu. Tidak muncul Islamnya. Ini yang menimbulkan catatan penting. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin berikan contoh. Awal-awal Journal of Indonesian Islam terbit itu sekitar tahun awal-awal terbit. Kita pernah menerbitkan hasil penelitian seorang dosen meneliti tentang bagaimana pembelajaran bahasa Inggris, gitu ya, dengan menggunakan contextual teaching. Nah, kebetulan penelitian itu dilakukan di sebuah PTKI. Lokus PTKI itu saja masih menyisakan masalah ketika kita pernah mengajukan akreditasi. Menyisakan masalah karena lokus itu tidak terlalu kuat untuk bisa menjelaskan di mana letak Indonesian Islamnya. Gitu. Padahal kita memunculkan lokus Islamic Higher Education. Itu tidak terlalu kuat untuk menjelaskan. Umpama kira-kira kalau tidak di Islamic Higher Institution, kira-kira desain dari artikel itu berpengaruh tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan panjang, kita berdebat ketika mencoba untuk meyakinkan proses waktu itu gitu ya. Nah, tetapi ini bagus sekali, ini sama sekali tidak merujuk kepada apakah Islamic Economics? Tidak, karena ini bisnis murni. Apakah Islamic Education? Sama sekali tidak. Apakah ini ada kaitan dengan Islamic Law? Juga sama sekali tidak ada kaitan dengan Islamic Law. Jadi ini menimbulkan menjadi beban tersendiri bagi edisi ini gitu ya.
Nah, yang agak lebih ringan walaupun jadi beban ya yang tentang kiamat lokal itu. Karena mau dimasukkan ke Islamic education juga tidak, Islamic economics juga enggak, lalu Islamic law juga tidak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh kecil saja dari yang sempat saya telaah dari Muslim Heritage, dan tentu saya tidak bermaksud untuk melakukan penistaan terhadap teman-teman jurnal Muslim Heritage dalam konteks ini ya. Tapi ini semata-mata kita jadikan sebagai contoh yang baik. Ada contoh yang baik untuk ditiru, ada contoh yang baik untuk tidak ditiru. Nah, yang tidak ditiru saya kira yang terjadi di Muslim Heritage ini tidak sendirian. Teman-teman di Muslim Heritage jangan khawatir. Bapak Ibu pengelola Muslim Heritage tidak sendirian. Kenapa? Temannya banyak. Gitu. Temannya banyak. Hanya saja temannya yang lain nggak pernah ngaku gitu. Nah, mari kita telah bersama-sama yang terjadi pada jurnal kita ini supaya nanti ketika kita melakukan proses indexing ke indeks yang lebih tinggi termasuk Scopus, kita tidak menyisakan masalah. Mungkin sementara itu Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang berkenan untuk bertanya atau mempertanyakan dan seterusnya dengan senang hati. Saya sudah hadir Pak Zaki. Ya, Pak Niam sudah hadir. Silakan sebelum ke Pak Niam, ada yang berkaitan dengan ini, silakan disampaikan. Selesai ujiannya Pak Niam ya? Alhamdulillah sudah. Dan ramai sekali supporternya. Ujian apaan? Ujian disertasi terbuka. Oh, kirain ujian profesor. Ini ya, kirain ujian guru besar. Syukuran itu namanya, syukuran. Ini ada teman-teman dari Ponorogo ya? Kayaknya kabur itu. Yang Ponorogo kabur itu. Kalau mau ada klarifikasi juga bagus juga sih dari Ponorogo. Ya, mohon izin bertanya, Prof. Oh, silakan. Ya, tadi kan berkaitan dengan jurnal kami, Muslim Heritage, itu kan ada 3 scope, ya. Ada Islamic Education, ada Islamic Law, dan juga ada Islamic Economics. Pertamanya, ketika pengelolaan dulu itu, kita inginnya setiap scope itu muncul di setiap terbitan. Nah, akan tetapi sebagaimana yang Prof tadi sudah jelaskan bahwasanya itu nanti mungkin akan menimbulkan permasalahan sendiri. Nah, apakah baiknya di setiap terbitan itu mencakup 3 tadi? Jadi Islamic Education, Islamic Law, dan juga Islamic Economics itu dalam satu terbitan, atau mungkin boleh dipisah-pisah? Mungkin lebih baiknya seperti apa? Baik. Mohon terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Pak Rahul, mohon saya dibantu masuk ke websitenya JIS Pak. Kita lihat sambil membuka itu Pak rekan saya dari Ponorogo ini. Terima kasih, saya senang. Saya kata Pak Mahfud takut Bapak kabur aja dari ruang. Pertama Pak, Terima kasih. nanti kita lihat bagaimana strategi menyiasati Pak ya, supaya Bapak tidak masalah terbitannya. Pertama Pak, karena mohon bahasa Inggrisnya juga dibenahi betul Pak. Nanti bahasa Inggrisnya salah di-assess oleh Scopus, gitu. Islamic Economics pakai ada S-nya itu, ada Prof Zuliati yang ahlinya. Nah, mari kita lihat contoh di JIS ini ya, contoh di JIS. Bapak Ibu sekalian, di baris ketiga itu dikatakan begini, di jurnal ini. The journal puts emphasis on aspects, nah itu, sip, pada aspek-aspek terkait dengan studi Islam dalam konteks Indonesia. Nah, karena itu kemudian Islamic Studies saja untuk JIS nggak masuk, nggak bisa. Harus Islamic Studies in an Indonesian context gitu. Atau nulis tentang
politik Indonesia sama sekali, tapi nggak berkaitan dengan Islam, nggak bisa. Kita melihat umpama begini ya, bagaimana kemudian kehidupan malam di masa pandemi. Keren itu data-datanya, bagaimana kemudian akumulasi kapital dan seterusnya di ruang pandemi untuk klub malam macam-macam. Tapi nggak ada kaitan dengan Islam, karena itu semuanya konteks fenomena sosial di Indonesia. Nggak bisa masuk ke JIS. Gitu Pak ya. Jadi ini itu harus di-blended Pak. Islamic Studies in an Indonesian context. Mari kita lihat rangkaian berikutnya kata-kata itu Pak. Dengan referensi khusus terhadap, ini kata kuncinya Pak, sama dengan Bapak tadi. Ini Pak, culture, politics, society, economics, history, and doctrines. Gitu Pak. Jadi ada aspek-aspek khusus yang dibidik oleh JIS, yaitu studi Islam dalam konteks Indonesia yang berkaitan dengan budaya, politik, masyarakat, ekonomi. Nah ini Pak, economics-nya pakai S Pak. Pakai S, seperti es susu soda Pak, pakai S Pak. Kalau nggak pakai S itu UUODA Pak. UUODA, pakai S supaya nggak salah. Ya, ada Prof. Zuliati soalnya, ada ahlinya. Ini harus pakai S Pak. Bapak tadi kan enggak, gitu ya, supaya nggak salah. History and doctrines. Nah, semua artikel yang ada di JIS Pak, itu nggak lepas dari komponen atau kata kunci ini. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian di JIS ini digilir? Edisi ini bicara tentang Islamic Studies dalam konteks Indonesia, yang merujuk kepada aspek budaya saja? Enggak, Pak. Edisi depan politik enggak. Semua ini Pak kita blended jadi satu artikel, Pak. Ya, dari satu terbitan, gitu ya. Jadi di sana ada budayanya, di sana ada politiknya. Coba Mas Rohul, edisi yang terakhir Mas Rohul. Nah, yang Karen, klik Karen. Yang Karen. Nah, sip. Memang silaturahim supaya koneksi makin kuat. Nah, mari kita lihat nih Pak Wahid ya. Ini semua jadi satu Pak. JIS tidak mengambil keputusan untuk melakukan partisi bidang Pak. Nah ini politiknya ada di sini. Kemudian ini bicara soal arsitektur masjid tentang politik identitas dia masuk gitu Pak ya. Kemudian ini bicara tentang kajian sosial dengan skup kiai, dia masuk, gitu Pak. Nah ini bicara tentang politik kewargaan, dia masuk, Muhammad Ansor. Nah lalu kita bicara tentang politik lokal di Papua, gitu ya, tetap ngomongin soal Islam Pak. Papua aja nggak bisa. Lalu ada multi-track diplomasi, ini juga soal ada kaitan dengan soal Islam. Nah, ada Pak Islamic Law, Pak. Tapi Islamic Law yang berkaitan dengan tradisi. Nah, itu ditengger ini. Gitu, Pak. Dan seterusnya sampai ke bawah. Pak, ini ada teacher education, tulisannya Prof. Rahani dari Riau, ya, dan seterusnya. Nah, yang bahasa Arab sekalipun, Pak, yang terakhir ini, Zaharatu Tatarruf ad-Dini. Ini juga terkait dengan Islam Indonesia. Yang dilihat adalah tentang bagaimana radikalisme, ekstremisme di sekolah-sekolah SMA di Indonesia. Gitu. Nah, semuanya tentang itu, Pak. Ini yang kebijakan diambil oleh JIS. Sehingga kemudian kita taat kepada scope dan fokus dari JIS yang sudah diakatkan di awal perjalanan hubungan kita dengan JIS itu, Pak. Gitu. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, tematik juga nggak ada masalah, tetapi kemudian sekarang ketika dilakukan review untuk pengurusan kepangkatan guru besar naik jabatan dan seterusnya, itu yang dilihat sekarang adalah apakah kalau kemudian tematik itu pertanyaannya Pak, apakah ini tematik memang betul-betul hasil penyaringan terhadap artikel yang masuk ataukah hasil conference?
Kalau hasil conference, ini kelemahannya Pak kalau tematik Pak. Kalau di hasil conference terlacak Pak. Sekarang ini jejak digital kita ini kan nggak bisa dihapus Pak. Keep Atlet ini kan makin kerjanya makin sepi aja sekarang ini karena dibantu oleh digital forensik gitu kan. Sehingga kemudian kalau lagi penilaian guru besar macam-macam Pak, itu gampang dilacaknya Pak. Apakah artikel yang ada di terbitan ini hasil conference atau tidak? Dilacak aja Pak. Kalau ketemu Pak, meskipun dia bagus Pak, SJR-nya juga 0,25 umpama Pak, kalau itu hasil conference dalam satu edisi, apalagi kemudian special edition, special issue, maka akan di-drop. Gitu Pak Wahid. Ya? Memang terima kasih. Harus setia ternyata kita ini Pak Wahid ya. Gitu. Baik, Pak. Sampai nanti dibenahi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Iya. Ya, terima kasih atas masukan dan juga bedah jurnalnya, Pak. Ya, Pak. Salam ya. Tanpa bermaksud apa-apa nih Pak Wahid. Jadi Pak Wahid, jurnal Bapak ini akan menjadi role model lah ya. Terima Contoh kasih. baik. Ini. Ada lagi? Jika tidak ada, Pak Niam akan bisa melanjutkan materi, Pak Niam. Baik, terima kasih Pak Zaki yang telah mengambil peran di 1 jam pertama. Bapak Ibu sekalian, saya sengaja tampil menggunakan jas kebesaran yang diberikan oleh Subdit tahun lalu ini, supaya Mas Rohul, Pak Mahrus, dan Pak Wendy ingat. Kan kelihatan keren sekali kan ya. Jadi sesuatu banget begitu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan item strategi bagaimana agar jurnal kita itu kemudian bisa berproses menuju ke jurnal internasional bereputasi. Bereputasi internasional atau internasional bereputasi? Jadi kalau pada pertemuan pertama, kedua, dan pada siang hari ini juga berbicara tentang parameter Scopus seperti apa di dalam melakukan proses penilaian indeksasi, maka kemudian setelah kita memahami ukuran-ukuran item-item yang mesti harus dipatuhi, maka strategi kita seperti apa untuk mengelola jurnal kita yang apa adanya ataupun adanya apa-apa saja ada di dalam konteks kekinian ini menjadi bisa pada level internasional bereputasi, ya ini butuh mendahulukan sesuatu yang lebih dahulu untuk ditangani dan kemudian mengakhirkan sesuatu yang mestinya diakhirkan. Jadi ada pepatah taqdimul aham minal aham menjadi penting di sini. Ada 18 tip strategi agar jurnal kita itu nanti menuju ke bereputasi. Jadi disampaikan secara detail, secara mendalam oleh Pak Zaki tentang kualitas artikel ya. Maka ini memang yang paling penting harus dipenuhi terlebih dahulu. Peningkatan kualitas artikel ilmiah. Ikuti rambu-rambu akreditasi jurnal nasional berbahasa Inggris, kemudian citasinya juga diurus, dilakukan dengan proses yang baik. Jadi secara substantif ketaatan artikel terhadap cakupan keilmuan yang dinaungi jurnal yang diterbitkan adalah memang benar-benar sesuai dengan fokus and scope. Kemudian dari sisi judul, abstrak, substansi isinya itu juga
mempunyai level dari kualitas jurnal yang mempunyai wawasan. Wawasannya adalah wawasan internasional, bukan wawasan yang bersifat lokal. Isunya tidak hanya bersifat lokal. Nah, problemnya adalah barangkali dihadapi oleh banyak dari pengelola jurnal adalah mengangkat isu lokal menjadi isu internasional yang layak untuk dibahas dan diterbitkan di jurnal internasional. Itu yang banyak terjadi dan dihadapi, dan itu butuh satu kemampuan keilmuan untuk mengadaptasikan dari nilai-nilai yang bersifat lokal ataupun satu informasi fakta-fakta lokal menjadi sesuatu yang bersifat internasional. Itu butuh satu usaha yang begitu serius. Tapi poin pertama yang penting adalah bahwa ya artikelnya itu yang harus diperbaiki. Artikel yang diterbitkan itu adalah artikel yang betul-betul mempunyai reputasi internasional ataupun wawasan keilmuannya adalah wawasan yang menjangkau kepada diskursus yang dibicarakan oleh orang-orang internasional. Atau kalau bersifat lokal maka ada satu connecting bridge yang bisa menghubungkan terhadap isu ataupun terhadap tema yang dibahas oleh orang di dunia internasional. Nah, yang kedua itu baru kepada wilayah yang berkaitan dengan manajemen OJS-nya. Jurnal mengikuti platform jurnal internasional yang terkenal, baik dari segi tampilan, bahasa, pengelolaan, layout artikel, dan sistem editorialnya. Ya bisa mengikuti pola jurnal Elsevier, Spring, Taylor, atau yang lain-lain. Ya kalau mau praktis saja ya udah ngikutin aja ke Journal of Indonesian Islam, mengikuti Studia Islamika, mengikuti dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks di level yang tinggi di Indonesia. Itu yang paling mudah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan item-itemnya yang terkait dengan jurnal policy, yang terkait dengan bagaimana editorial board-nya, dan seterusnya. Semuanya coba ilmu nurun. Jadi kita mendapatkan ilmu itu karena meniru dari yang sudah ada, itu diikuti saja. Nah, intinya pada ranah manajemen kebijakan dari platform jurnal harus mengikuti yang sudah ternama dan sudah berada pada level yang baik di dalam proses indeksasi di Scopus. Oke. Yang ketiga itu jurnal harus ada versi online elektronik dan atau versi cetak, itu opsional yang cetak ya, seperti jurnal internasional pada umumnya. Ini kan tidak ada yang ikut shortcast ini yang belum online, kan semuanya sudah online. Ini sudah terlampaui, tetapi bagaimana isinya, bagaimana menu-menunya dan seterusnya itu yang harus dikritisi lebih lanjut. Oke. Yang keempat, jurnal versi elektronik atau online sebaiknya menggunakan software aplikasi. Nah, di sini jurnal sistemnya banyak fitur spesial yang pengelolaan dan untuk pengelolaan dan indeksasi jurnal. Ini yang mesti kita perhatikan dan semuanya sudah melalui proses itu. Baik, yang kelima, nama jurnal itu sesuai ISSN, sistem volume penomorannya dan halamannya. Itu harus betul-betul dilakukan secara konsisten, ya. Nama jurnal sesuai ISSN, ini yang paling penting. Jangan sampai seperti pengalaman Al-Jamiah dulu, Pak Saifuddin pernah cerita di awal mau mengindekkan ke Scopus itu punya problem itu. Tanda petik Al-Jamiah itu ternyata di ISSN-nya pokoknya ada sesuatu yang missing, yang hilang gitu loh. Jadi tidak sama antara yang di ISSN yang berpusat di Prancis sana dengan nama jurnal yang ada sekarang. Kemudian akhirnya itu diselesaikan. Ini harus sesuai nama jurnal dengan di ISSN. Sistem penomoran, sistem halaman dan seterusnya.
Nah, berkaitan dengan nama jurnal itu ada yang long format atau jurnal abbreviation ataupun yang pendek. Journal of Indonesian Islam disingkat menjadi JII dan S kecil dan yang selebihnya besar. Itu juga merupakan satu bentuk nama ya. Kemudian kalau di kelas ini namanya yang mendunia apa kira-kira? Muslim Heritage itu tadi ya. Muslim Heritage itu dari sisi nama nampaknya memang mendunia. Dan kalau dibanding Al-Ulum misalkan. Al-Ulum ada kan ya, Pak Mukrimin ada kan ini ya. Atau Al-Albab. Nah, jadi ketika mendengar nama itu dunia internasional itu sudah langsung mengerti itu sebenarnya apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita bandingkan antara Muslim Heritage dengan Al-Ulum dengan Al-Albab, tadi kan jelas hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah mengerti bahasa Arab saja kan yang mengerti itu ya, Al-Albab, Al-Ulum. Tetapi mereka yang berada di benua Eropa itu kan kalau dia tidak punya background pengetahuan tentang bahasa Arab kan juga tidak mengerti. Sama dengan kritik dari profesor di Bonn, dulu itu dosennya Pak Kamarudin Amin dan juga Pak Nurholis Setiawan itu pernah bercerita tentang Ijazul Quran di kampus saya. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu merupakan satu ijazul Quran. Tapi karena diturunkan dalam bahasa Arab, maka ya itu orang-orang Eropa tidak mengerti itu. Jadi itu kritik yang begitu tajam itu kan ya. Nah, jadi nama harus mempunyai mempunyai satu kandungan yang jelas tegas sehingga pendengar ataupun pembaca itu akan mudah untuk mengidentifikasi. Saya kira yang berada di balik nama itu bidang keilmuannya apa. Nah, itu yang paling menjual ya, yang paling menjual. Di samping memang dibatasi dengan fokus and scope tadi. Oke, kalau terjadi jika berubah nama jurnalnya, sebaiknya masing-masing perubahan nama itu mendaftarkan ISSN dan history sejarah jurnal harus dituliskan lengkap secara khusus. Itu kalau mau melakukan perubahan ya. Berijtihad misalkan Al-Albab ganti sajalah namanya menjadi Borneo Journal of Islamic Studies atau Borneo International Journal of Islamic Studies. Itu kan sudah kelihatan itu kan ya, cakupan keilmuannya dan kemudian dari mana terbitnya. Tapi kalau Al-Albab saja maka kemudian nanti dari sisi nama panjangnya menjadi perlu untuk disajikan. Oke, halaman abstrak sebaiknya juga berisi panduan mensitasi, reading tool. Nah itu biasanya kan ya bagaimana cara mensitasi. Tapi untuk kasus untuk Journal of Indonesian Islam, untuk Studia Islamika, sejauh pengetahuan saya tidak menampilkan itu ya. Silakan. Yang berikutnya halaman abstrak artikel harus memuat informasi nama jurnal, volume, nomor, tahun, halaman awal, halaman akhir, dan seterusnya. Ini penting untuk dijadikan satu panduan untuk bagaimana mengembangkan agar tampilan-tampilan yang ada di OJS itu mengikuti tren ataupun mengikuti format dari jurnal internasional. Yang keenam, sekarang sebaiknya setiap artikel itu mempunyai alamat URL unik yang sekarang disebut dengan DOI. Ya. Ini semuanya sudah ada DOI-nya kan? Halo? Bapak Ibu sekalian, sudah ada DOI-nya semuanya? Ya, Pak. Sudah semua. Baik, kalau sudah ya kalau belum ya itu harus dilakukan itu. Artinya pada ranah ini tidak perlu untuk dipertajam ya, bagaimana membuat DOI ataupun bagaimana untuk mengurus agar ada DOI itu. Nomor 7, online kan PDF full text semua isu jurnal. Nah ini kalau bagi yang awal kan ya, bagi yang masih
masih di pemula, maksudnya sebelumnya ada versi cetak dan kemudian membuat dengan versi yang online, maka yang ini harus di-online-kan. Ya. Karena yang diindeksasi itu adalah versi online-nya, tidak dalam bentuk versi yang print. Ya. Yang langkah yang ke-8, struktur pengelola jurnal ilmiah. Itu yang kemarin sudah kita detailkan, harus menggambarkan mereka yang ada di kawasan internasional, yang meyakinkan, ya. Jangan ditampilkan di situ itu struktur itu adalah yang berkaitan dengan keahlian di bidang keilmuannya, ya. Jangan dicampur baurkan antara struktur pengelola jurnal dengan pimpinan di kampusnya. Pak rektornya kemudian dimasukkan sebagai penanggung jawab untuk SPJ, menyesuaikan dengan SPJ. Nah, urusan SPJ sudah nggak usah difikirkan pada wilayah penataan yang di pengelolaan jurnal ini. Ini sudah kita ranahnya adalah ranah internasional. Dan SBM yang di Kemenkeu itu kan juga sudah tidak mempermasalahkan yang begitu juga, artinya bisa disiasati. Ya. Jadi betul-betul yang ada di dalam struktur pengelolaan jurnal itu adalah mereka yang mempunyai nama dan reputasi internasional. Kemudian reviewer tidak ditampilkan di bagian pengelola jurnal, jadi mereka mempunyai ditampilkan dalam menu bar tersendiri ataupun di Trabestari kan ya, Trabestari atau reviewer itu pada tidak dicampur dengan editorial board ataupun international editorial board. Reviewer ya reviewer, kemudian editorial board. Yang ke-9, aim and scope. Editorial board, author guideline, dan publication ethic, dan practice statement, dan indexing, serta abstracting, sebaiknya ditampilkan di top menu dan halaman terpisah dari halaman. Jadi, seperti yang di GIS tadi kan ya, di top menu, ini semuanya. Harus ada semuanya, ada aim and scope, editorial board, author guideline, publication ethic. Kalau ada yang masih belum muncul ininya, maka ya harus diadakan. Jadi item ini merupakan satu kewajiban untuk memenuhi menu-menu yang ada platform jurnal internasional yang mesti harus ada. Yang ke-10, geographical diversity of reviewers. Nah ini juga mesti harus diperhatikan. Sebaiknya ada perwakilan dari 5 benua, Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Baiknya yang sudah pernah publikasi di Scopus dan sudah memiliki age index di Scopus. Tampilkan age index-nya sebagaimana yang telah kita contohkan di minggu yang lalu. Problemnya adalah bagaimana bisa menggait untuk reviewer internasional semacam itu. Sebenarnya mudah saja kalau kita ingin mencari di listnya di Scopus itu kan author search. Kalau kita cari di situ maka pada bidang ilmu apa dan mencari itu nanti kan akan bisa mendapatkan ya orang-orang yang sudah menulis di publikasi di internasional itu. Jadi di sana akan ketahuan age index-nya seperti apa. Maka ya dihubungi ya. Saya yakin kok mereka juga akan mempunyai satu kebanggaan untuk menjadi reviewer itu. Ya ada sih 1-2 yang atau 3, 4, 5 yang mereka hitung-hitung hak dan kewajibannya. Saya kalau diminta jadi reviewer nanti hak saya apa? Ya, ada juga yang sangat pede sekali dengan mengatakan bahwa saya membangun reputasi akademik ini sangat tertatih-tatih, maka apa tidak tercoreng nama saya kalau menjadi reviewer di jurnal Anda. Nah itu ada juga yang begitu, karena melihat jurnalnya mungkin tidak baik di dalam proses editing dan reviewer. Oleh karena itu ya harus tahu diri di dalam mencari reviewers itu siapa saja ya yang mesti harus dilibatkan. Ya ada plus minusnya. Kalau ada orang yang sangat baik reputasinya dan mau kemudian nanti akan mengangkat tentu derajat dari jurnal kita. Tetapi ketika ada orang yang begitu dan tentu
mekanisme dan standar internasional yang dia miliki melekat dengan dia sebagai akademisi yang bereputasi itu, dalam proses reviewnya kan juga akan ketat. Sementara kalau naskah yang masuk itu jelek-jelek, ya nggak akan ada yang bisa dilolos untuk bisa diterbitkan nantinya kan, jadi kesulitan juga kita. Nah oleh karena itu ya kita harus tahu level dari jurnal kita kira-kira berada pada level yang mana, apakah menengah atau rendah, atau memang sudah pada level yang tinggi sehingga memerlukan orang-orang yang berreputasi internasional yang ketat itu ada di situ sehingga menjamin artikel kita akan menjadi baik nanti. Oke, yang ke-11, Geographical Diversity in International Editorial Board, itu sudah kita bicarakan kemarin. Yang ke-12, Geographical Diversity of Authors, jadi penulisnya pun juga harus ada dari 5 benua. Kemudian jika mungkin sebaiknya lakukan call for papers kepada potensial authors, misalnya pencarian di Scopus atau di Science Direct. Ya. Undang mereka juga sebagai reviewers. Ini langkah-langkah yang zaman sekarang. Jadi kita ini juga sering untuk mendapatkan tawaran-tawaran untuk menulis di jurnal A, jurnal B dan seterusnya. Yaitu mereka akan mencari corresponding email kita itu kan dari proses-proses yang ada di online jurnal itu, sehingga bisa saja untuk orang-orang yang ahli IT sangat mudah untuk bisa mendapatkan mengirim satu email call for paper untuk ke banyak orang yang berada pada grup-grup keilmuan tertentu itu. Jadi ini merupakan satu keterampilan tersendiri yang mesti juga harus diketahui oleh admin dari satu jurnal sehingga akan kerja-kerja online itu juga akan membuahkan kepada proses pencarian artikel yang baik. 13 itu ya angka 13-nya. Ini apa kira-kira di nomor 13? Lakukan indeksasi jurnal. Nah itu kan jadi berarti angka yang keramat ini. Melakukan proses indeksasi jurnal ilmiah di pengindeks internasional berreputasi, nasional dulu, ya, kemudian baru internasional. Jadi dari yang rendah dulu, baru kemudian yang internasional. Jangan langsung coba, tapi langsung ke Scopus. Ini saya dengar dulu itu yang At-Tahrir apa Harir itu, nama jurnal di Ponorogo itu, yang dikelola oleh Harir itu. Pak Tahrir, yang dikelola oleh Pak Harir. Nah ya itu sama-sama rirnya itu ya. Jadi itu ceritanya itu dia coba-coba langsung indeksasi ke Scopus itu. Dan akhirnya diembargo menjadi 2 tahun lebih tidak boleh melakukan proses. Ya, 2 tahun lebih. Jadi nggak tahu sekarang sudah lepas atau belum embargonya. Nah, oleh karena itu, jadi dari indeksasi itu mulai dari yang rendah dulu, yang nasional, baru kemudian yang menengah, kemudian yang level yang tinggi. Jadi yang level yang tinggi, yang ke Scopus ini adalah sudah pada level yang tinggi. Dan saya yakin yang masuk kepada short course akreditasi jurnal ini sudah memenuhi itu. Dan memang tinggal mempoles beberapa untuk menuju kepada indeksasi ke Scopus. Ya. Ada yang agak jauh memang, tetapi juga ada yang sudah tinggal klik saja. Ya. 14. Implementasikan sepenuhnya sistem manajemen e-jurnal dengan online. Apa saja yang di situ ya online submission manuscript by author, online tracking of manuscript by author, online review by reviewer, online editorial works by editors, online layout editing and copy editing by assistant editor, online proofreading by authors, online publishing, volume issue dan seterusnya. Impress. Semuanya prosesnya adalah mekanisme online karena di situ yang bisa dilihat nanti bagaimana sistem dari kerja penyuntingan yang dilakukan di dalam jurnal itu. Untuk akreditasi di Arjuna itu kan juga sangat memperhatikan di sini ini ya, menerapkan penyuntingan apa enggak, menerapkan penyuntingan secara online penuh apa enggak. Nah, kalau yang penuh online secara penuh untuk penyuntingannya, proses penyuntingannya, maka nilainya tertinggi.
tertingginya kayaknya 2 atau 3 ya. Tapi kalau separuh-separuh berarti pakai email dan pakai online juga, itu bisa nilainya berkurang menjadi 1 dan seterusnya. Jadi ini ada nilainya untuk diakreditasi, begitu juga di indeksasi. Yang ke-15, tampilkan indikator capaian jurnal di halaman depan portal dengan tujuan agar para penulis potensial tertarik untuk menulis di jurnal tersebut. Misalnya jumlah publikasi, jumlah citasi, page index di Google Scholar dan atau di Scopus. Makanya kalau di JIS kan, kalau dibuka tadi kelihatan kan ya ada key satunya, dan begitu juga jurnal-jurnal yang lain juga menampilkan itu dalam rangka untuk memberikan meyakinkan kepada pembaca, kepada mereka yang membuka laman kita bahwa jurnal kita itu adalah merupakan jurnal yang punya reputasi. Ya paling tidak kalau untuk parameter akreditasi maka Google Scholar. Jadi H-index ataupun citasi yang ada di Google Scholar itu perlu ditampilkan di halaman depan dari jurnal kita. Yang ke-16, gunakan standar yang baku untuk reference atau daftar pustaka, ya, reference manajernya. Itu kalau apa ya, pengelolaan referensinya ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah itu isi dari reference yang ditampilkan di jurnal itu apa sih sebenarnya? Minimum 80% dari daftar pustaka sebaiknya dari literatur primer, dari sumber primer. Apa sumber primer itu ya? Sumber dari artikel jurnal atau sumber dari hasil penelitian atau sumber-sumber yang memang itu adalah merupakan data-data lapangan yang fresh yang bisa ditampilkan di sana, bukan dari buku-buku bahan ajar atau buku-buku reference. Jadi bukan itu, tapi yang di sini yang disarankan adalah dari sumber jurnal. Begitu juga dari sumber jurnal itu juga ada lifetime aktualitanya. Jadi yang disarankan adalah 80% itu adalah pustaka primernya itu adalah bersifat aktual. Aktual itu pada bidang keilmuan tertentu ada yang menyebut 5 tahun terakhir, tapi di rambu-rambu akreditasi itu disebut ya 10 tahun terakhir lah untuk patokan dari aktualitas sumber rujukan itu. Itu kalau bisa 80%, kalau bisa 80%. Apa sih untungnya ya? Untungnya akan kalau mensitasi kepada jurnal, artikel itu mensitasi kepada artikel jurnal, maka jumlah sitasi yang dimiliki oleh jurnal itu nanti akan naik. Dan dengan demikian akan meningkatkan reputasi dari jurnal itu. Nah, ya kayak arisan saja kan akhirnya kalau dipikir sistemiknya. Jadi Journal of Indonesian Islam mensitasi jurnal yang lain. Jurnal yang lain juga mensitasi Journal of Indonesian Islam. Jadi mestinya seperti itu. Nomor 17, lakukan call for papers ke beberapa penulis potensial. Dan yang nomor 18, hubungkan publikasi atau publikasikan portal e-jurnal dengan sosial media. Makanya kalau kita mengirimkan terbitan terakhir lewat WhatsApp group itu ya tujuannya sebenarnya untuk ini, dan itu sangat signifikan menaikkan jumlah kunjungan kepada jurnal dari mereka yang kategorinya adalah merupakan unique visit, pengunjung baru dari HP yang berbeda ataupun dari laman dari pokoknya dari alamat unik yang berbeda ya, bukan dari satu kampus yang sama dengan menggunakan satu alamat yang sama itu. Jadi disinilah yang akan dinilai jumlah kunjungan itu, yang menentukan adalah kunjungan unik yang berdasarkan atas perbedaan dari perangkat dan juga dari URL yang berbeda dari pengunjungnya. Ini dalam rangka untuk penyebar luasan. Nah,
Di sini pula akhirnya yang bisa mengantarkan bahwa jurnal itu memang dibaca dan disitasi oleh masyarakat yang luas, dan dengan demikian menjadi penting kita melakukan proses promosi-promosi melalui sosial media. Saya kira itu dulu, silahkan kalau ada pertanyaan yang bisa diajukan. Dan yang sambil menunggu, ini ada misalnya urutan penyiapan e-jurnalnya apa? Ini ada poin-poinnya semacam ini, dicek kembali nama jurnalnya itu sesuai apa enggak dengan di SSN. Siapkan artikel full text PDF, kemudian siapkan, pastikan nama domain portal e-jurnalnya, ya. Postingnya di mana, seperti apa, ini kebijakan semacam ini menjadi penting juga biar tidak terjadi permasalahan di dalam kaitannya dengan domain portal e-jurnal kita nantinya. Kalau sering terjadi masalah, maka bisa jadi karena servernya sering mendapatkan spam email, ataupun diserang oleh virus yang kemudian memperlambat proses untuk mengakses kepada portal jurnal itu. Ya harus ada ketahanan untuk melakukan proses filterisasi terhadap server dan jaringan jurnal kita. Implementasikan setup dasar portal, volume dan nomornya, struktur pengelola jurnalnya, siapkan unggah semua full text, kemudian indeksasi jurnal ilmiah dari Google Scholar, DOAJ, EBSCO, dan lain-lain, kemudian implementasikan DOI. Saya kira itu, saya persilahkan kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak nanti kita akan lanjut kepada proses untuk membedah jurnal. Satu persatu nanti kita sudah punya instrumennya sesuai dengan item-item yang kita sampaikan di strategi dan parameter dari Scopus. Jurnal A itu kelemahannya di mana, jurnal B keunggulannya di mana, nanti akan kita nilai ya. Baik, saya silakan. Sedikit pertanyaan, tapi sudah saya catat tuh di chat. Pak Niam. Ya, kalau di chat itu belum buka saya. Saya bacakan aja. Siap-siap, silakan. Apakah penambahan jumlah artikel dimungkinkan dan tidak mengganggu penilaian? Saya lihat itu tadi jumlah jurnal Indonesian Islam itu bertambah. Dulu saya pernah submit itu jumlahnya tidak sampai 12 atau 11 itu ya, seperti sekarang. Ya. Nah, itu bagaimana tuh penambahan jumlah artikel itu terhadap penilaian? Baik. Jadi kalau penambahan jumlah artikel itu sebenarnya yang wajar ya, yang diperbolehkannya. Jadi perubahan itu boleh. Yang tidak boleh adalah perubahan yang menuju kepada yang sesuatu yang buruk. Tapi perubahan yang positif kepada perbaikan jurnal itu akan menjadi baik. Salah satu dari penilaian yang menentukan terhadap SJR, nilai SJR, semaku jurnal ranking, itu salah satu diantaranya adalah bagaimana peningkatan jumlah artikelnya itu. Peningkatan jumlah artikel yang wajar. Jadi kalau tetap saja, itu sebenarnya juga akan berpengaruh kepada penilaian. Ya. Artinya kalau jumlah artikelnya bertambah, maka kemudian harapannya juga nanti citasinya juga akan bertambah, dan disitulah yang menunjukkan bahwa kemajuan dan perkembangan jurnal itu cukup signifikan. Artinya boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah pertambahan yang bersifat yang tidak wajar. Yang tidak wajar itu adalah ketika 1 tahun, pada tahun ini misalkan 2 nomor, dengan jumlah masing-masing nomor itu adalah 10 sampai 12 artikel,
Tapi tahun berikutnya itu sudah bertambah menjadi 4 nomor, dan nambahnya itu tidak tanggung-tanggung. Setiap nomor itu ada 60 artikel. Ini adalah perubahan yang sangat drastis, itu yang tidak diperbolehkan. Dan kalau seperti ini, maka kemudian radar Scopus nanti akan berbunyi ya. Ada alarm di sana, dan kemudian Scopus akan memberikan email untuk memberi klarifikasi apakah betul dan mengapa terjadi satu perubahan penambahan jumlah artikel yang sangat signifikan itu. Dan dari situlah maka kemudian Scopus akan memandang perlunya untuk reevaluasi terhadap jurnal yang terdapat satu perubahan yang sangat drastis itu. Karena ini kaitannya dengan kualitas dan proses dari penyuntingan, apakah betul-betul melalui satu proses penyuntingan yang baik dan benar apa tidak, itu yang jadi kecurigaan dari Scopus. Jadi dari sisi penambahan ya, kalau dari sisi penambahan apa yang dimaksud penambahan nama juga, Pak Kusmana? Enggak kan ya? Penambahan jumlah artikel aja. Oh ya, jadi bukan penambahan dari sisi nama. Kalau nama yang tidak boleh berubah kan ya, sesuai betul. antara ISSN. Jadi penambahan yang leluasa itu cuma di jumlah artikel, bukan di nomor edisinya ya. Sekali Dan lagi itu boleh, juga harus rasional. Ya, di nomor edisi boleh, diperbolehkan. Tapi ketika sudah bertambah, maka di tahun berikutnya lagi tidak boleh berkurang. Jadi harus minimal sesuai itu konsekuensinya ya. Iya. Jadi kalau tahun ini 2, tahun berikutnya 3, maka tahun berikutnya lagi tidak boleh kembali ke 2. Jadi harus tetap berada pada posisi 3. Nah, kalau tahun berikutnya lagi tambah menjadi 4 juga boleh saja, tetapi sekali lagi bahwa itu yang masih wajar dan ditunjukkan dengan proses substansi penyuntingan substantif yang memang betul-betul terbukti dan juga baik. Jadi kembali ke prinsip konsistensi itu ya, Pak Niam. Konsistensi. Terima kasih, Pak Niam. Sama-sama, Pak Kusmana. Pak Zaki ada penambahan mungkin? Pak Aprison kayaknya tengok-tengoknya. Silakan yang lain yang masih bersembunyi untuk menampakkan dan bertanya. Tidak ada? Niam, Siap, silakan. penting diberi catatan Pak Niam ke teman-teman agar penambahan atau pengurangan ada implikasinya Pak Niam, supaya teman-teman beri catatan penambahan itu bukan karena hanya untuk mengakomodasi kebutuhan publikasi internal. Karena kalau itu melebihi kuota, Pak, itu kena penalti juga, Pak. Jadi penambahan itu lagi-lagi distribusinya juga 460, Pak Niam. Ya. Gitu, Pak Niam. Supaya clear. Jangan kemudian ketika status akreditasi naik, kalau kemudian penambahan artikel sekian gitu ya, semuanya dari internal kampus pengelola semua, Pak ya. Terima kasih Pak Jaki, terima kasih. Mungkin itu saya nggak tahu bisa menjawab kampus mana. Baik, jadi penting memang jadi catatan yang diberikan Pak Zaki tadi. Komposisi untuk penulis luar dan dalam di mata akreditasi yang ditolerir itu adalah 40% dari dalam dan 60% dari luar. Itu komposisinya. Kalau artikelnya 10, maka yang 4 dari dalam dan yang 6 adalah dari luar. Tetapi sekali lagi bahwa itu bukan hanya untuk pemenuhan kuota prosentase tadi, yang paling penting adalah bahwa ya memang ada urgensi yang betul-betul ditemukan di dalam artikel itu yang sisi kontribusinya memang signifikan untuk bisa diterbitkan di jurnal. Bukan hanya untuk sekedar pemenuhan jumlah saja. Itu.
Nah, begitu juga ketika ada penambahan jumlah penulisnya itu karena ya, tadi pendaftarnya yang submit banyak sekali dan yang berkualitas juga banyak dan ada urgensi untuk bisa diterbitkan secara luas di sana. Oke, saya tak pinjem slide-nya Pak Istadi yang menggambarkan konkret bagaimana sebenarnya bobot dari penilaian Scopus ya. Nih, dari penilaian Scopus itu Journal Policy itu 35% ya bobotnya. Convincing editorial concept and policy, diversity in geographical distribution of editors, in distribution of authors, kemudian cited references in Roman script, English language abstract available, kemudian level or type of peer review process. Ini menempati penilaian yang porsinya adalah 35%. Jadi yang terbanyak di Journal Policy ini. Sehingga memang sangat penting untuk menampilkan menggait editor yang mempunyai reputasi internasional itu. Distribusi kawasannya juga memenuhi. Dan juga bagaimana tampilan untuk yang di reference itu dalam bentuk Roman script. Ini catatan kita yang menunjukkan bagaimana jumlah dari persentase penilaian Scopus terhadap aspek-aspek yang dinilai. Nah, yang kedua yang besar itu adalah pada citedness. Jadi pengutipan jurnal tersebut di jurnal yang sudah terindeks di Scopus. Saya kalau di slide ini ditunjukkan citedness itu 10 sampai 15 sini ya. Jumlah rujukan dari jurnal lain yang terindeks di Scopus minimum 10 sampai 15 citasi. Al-Albab kemarin katanya 16 ya. Itu sudah memenuhi itu pada aspek ini. Citedness-nya mempunyai bobot 25% masalahnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa men-tracking reference citedness itu di Scopus ya, memang bagi yang punya account ya, yang bisa akses ke Scopus ini yang bisa memungkinkan ya. Cari reference, terus kemudian pada menu pencarian di Scopus ya, itu pilih reference, kemudian view secondary document, tekan nama jurnal yang kita cari itu apa, Al-Albab misalkan, dan nanti akan muncul berapa kali disitasi di jurnal yang terindeks di Scopus itu. Ini untuk yang citedness of editors in Scopus, editor standing, ini juga menjadi penting ya. Indeks dari editor itu juga akan mempengaruhi terhadap penilaian pada bagian ini. Jadi ini menjadi penting. Karena itu sekali lagi ini bagian yang bisa diupayakan oleh Bapak Ibu sekalian. Modalnya apa? Modalnya kirim email. Modalnya adalah meyakinkan orang untuk mengatakan bahwa jurnalku itu loh berbobot. Anda rugi nanti kalau tidak bisa bergabung dengan jurnal saya ini. Ini yang kemudian ketika mereka mau bergabung itu akan menunjukkan bahwa editor standing berada pada wilayah yang sangat meyakinkan dan itu bisa diupayakan. Siapa yang bisa mengupayakan itu ya bisa pula dengan banyak cara ya. Kalau kita tidak kenal sih memang juga akan menjadi agak repot, tetapi upayakanlah dengan menggunakan orang-orang di kampus Anda yang mempunyai link ataupun mempunyai koneksi.
Saya kira nanti akan mempermudah untuk proses penggalangan terhadap editor untuk berada pada barisan jurnal kita. Yang ketiga itu adalah isi ya, kualitas isi 20% penilaiannya. Academic contribution to the field, apa kontribusi dari artikel yang kita submitkan itu pada bidang keilmuan yang dinaungi di jurnal. Ini menjadi penting. Oleh karena itu ketika memilih, kan hanya 9 artikel saja ya, pilihannya ada 2, 3 nomor terakhir yang disubmit ke Scopus, atau 9 pilihan artikel dari isu sebelumnya, ya, dari isu-isu yang sudah terbit itu. Nah, kami dulu di JIS itu memilih 9 dari artikel-artikel masa sebelumnya, mulai tahun 2007 kayaknya, dan kita pilih yang 60% itu adalah penulis dari luar, ya. Penulis dari luar, sehingga bisa menunjukkan mereka bahwa artikel kita itu adalah meyakinkan. Yang berikutnya adalah pada aspek konten, clarity of abstract. Nah, tadi sudah diberi catatan Pak Zaidi yang berkaitan dengan abstrak itu, conformity with journal aim and scope stated. Nah, ini sekali lagi, jangan-jangan artikel yang diterbitkan itu tidak ada kaitan dengan naungan keilmuan yang ada di focus and scope ataupun di aim and scope itu. Ini harus terlihat menjadi item yang penting, dan ini adalah kerja dari editor, dari pengelola untuk menjaga agar jurnal artikel yang terbit itu sesuai dengan aim and scope itu. Readability of article. Readability of article itu yang dimaksud adalah dari sisi bahasanya. Jadi bahasa yang dipakai di dalam artikel itu ya bahasa yang readable for international audience. Jadi ya bisa dipahami kepada dunia internasional, dan juga bahasanya juga mengikuti aturan penulisan bahasa internasional yang baik dan yang benar. Yang berikutnya adalah online availability, itu 10%, full text content available online, English language homepage available, quality of journal homepage. Ini juga bisa diupayakan. Jadi ini adalah upaya yang tidak terkait dengan aspek-aspek isi, ya, aspek-aspek konten dari artikel itu. Ini upaya yang murni berkaitan dengan hadirnya IT dan jaringan IT yang memadai untuk kepentingan jurnal. Nah, itu bisa diusahakan saya kira semuanya. Oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian, walaupun toh 10%, tapi kontribusinya sangat tinggi. Sekali lagi, kalau terjadi problem di dalam kaitannya dengan online jurnalnya, maka ketika diakses tidak bisa, penilai tidak bisa masuk karena servernya lagi down, karena listriknya lagi padam misalkan, nah itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu pembangunan pada wilayah jaringan itu juga mesti harus diperhatikan. Ini menyumbang 10%. Dan terakhir adalah regularity, itu juga 10%, no delay or interruption in publication schedule. Jadi yang ditolerir itu delay-nya adalah hanya 6 ataupun 1 edisi, bukan 6 bulan maksud saya, ada 1 nomor ya. Tapi ya usahakan jangan ketika submit itu yang tepat waktu. Kalau submitnya di bulan September seperti ini, ya artinya kalau terbitnya di bulan Juni, ya Juni harus sudah terbit. Jangan sampai submit di bulan di September, Juni mestinya sudah terbit, ternyata belum terbit. Nah, itu artinya belum siap. Karena itu jangan sampai terjadi no delay or interruption, khususnya pada saat kita mau submit. Ini item yang penting untuk bisa kita sampaikan bagian-bagian dari itu. Saya cukupkan dulu. Kita kembalikan kepada peserta kalau ada pertanyaan. Itu Pak kasih publikasi nampaknya sudah tipas-tipas itu.
Gimana kabar Pak Kasih? Gerah. Iya. Silakan, ada pertanyaan. Wah, pada jelas semua kayaknya, Pak. Ya, ya kalau memang sudah jelas ya kita lanjutkan di hari apa ya, Rabu ya. Iya, Rabu. Hari Rabu kita akan melakukan bedah jurnal ya, bedah jurnal. Jadi siap-siap saja nanti untuk dibedah dan tidak boleh melarikan diri. Melarikan diri. Karena Anda sudah menampilkan wajah jurnal Anda ke dunia internasional kan ya. Jika sudah Anda tampilkan di dunia internasional ya saatnya untuk mempertanggungjawabkannya. Ini kita nilai nanti apakah memang sudah sesuai atau belum. Kalau belum parameter-parameter indeksasi Scopus itu tadi, maka di mana letak belumnya dan bagaimana cara untuk melakukan perbaikan, nanti akan kita dokumentasikan dan menjadi bekal Bapak Ibu pengelola dan juga editor in chief masing-masing jurnal untuk melakukan policy di kemudian hari, perubahan-perubahannya. Bu Ima nampaknya kayak bertanya itu ya, kok menggeleng-gelengkan kepala, oh enggak. Pak Aprison sudah wangsit apa itu? Ya, saya juga mencatat tadi Prof, kontribusi akademik sebagai reviewer atau sebagai editor, ini kan konsepnya agak apa ya, kriterianya kan bisa sangat personal sekali gitu. Nah, namun tapi bisa juga sangat jelas. Yang ingin saya tanyakan ketika memilih sedemikian banyak jurnal yang bisa langsung kita atau Prof lakukan, itu kontribusi akademiknya itu sebelum dibaca semuanya itu dicarinya di mana atau diletakkan di mana. Jadi apakah di latar belakang, di apa, atau juga yang kedua cara yang diinginkan seperti apa meletakkan kontribusi akademik dalam jurnal itu. Nah, berikut mungkin contoh-contohnya Prof. Jadi kan banyak sepertinya tadi kalau yang jurnal-jurnal Prof itu, kalau kami masih susah nyari jurnalnya. Kalau jurnal kami, kalau punya Prof kan kebanyakan jurnal yang masuk. Nah, untuk melihat sebelum ke dalam kontribusi akademiknya itu seperti apa, Prof, yang diinginkan. Kira-kira begitu, Prof. Ya itu kaitannya dengan artikel ya, substansi artikelnya sejauh mana kontribusi akademisnya itu kan ya. Ya, tadi materi Prof Muzaki ini kan ini fokusnya tadi, Prof. Ya. Dan itu juga menjadi penilaian ya, apa kontribusi akademik dari dari jurnal itu to the field. Jadi pada kontribusi akademik dari jurnal kepada bidang keilmuan yang dinaungi oleh jurnal itu. Prof Zaki, saya silakan untuk memberikan jawaban. Ya, saya kira yang dijelaskan Pak Niam juga menjadi catatan yang harus kita laksanakan, Pak Aprison ya. Ya, Pak. Karena bagaimanapun kalau kemudian tingkat inflasi ini ya, tingkat inflasi isu, tingkat inflasi substansi, bisa saja substansinya isinya mengalami inflasi Pak, tapi kalau angle pembahasannya tidak sama kan juga nggak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau kemudian dari sisi substansi lalu angle-nya juga biasa-biasa saja, harganya kita jadi murah. Kalau harganya jadi murah, lalu pertanyaannya di mana kontribusinya? Kalau ada pertanyaan di mana kontribusinya, berarti kan tidak ada distingsi di situ. Kalau tidak ada distingsi, lalu pertanyaan berikutnya adalah ini pasti tidak berkualitas, karena dia tidak tahu peta terhadap dunia bidang yang sedang diteliti gitu. Nah, saya pernah Pak
mungkin mulai sejak kasus Ahok di Jakarta ya, banyak banget artikel yang membahas tentang 212 dan pilkada DKI, banyak banget gitu, banyak banget. Tetapi dari yang banyak itu Pak, untuk menemukan sesuatu yang distintif itu tidak banyak. Nah, yang terbit di JIS edisi terakhir itu salah satu di antara tidak banyak, Pak. Kalau Bapak lihat tadi yang ditampilkan oleh Pak Rohul, bagaimana tracing terhadap pilar-pilar dari gerakan 212, melihat dari genealogi gerakan dan macam-macam. Itu yang tidak banyak. Jadi sebetulnya gerakan 212 itu berawal dari mana, gitu, prosesnya di mana. Nah, itu kelebihan artikel terakhir yang dimuat di JIS. Yang di lain-lain nggak banyak gitu. Jadi boleh saja substansi yang dibahas itu Pak sudah mengalami inflasi, tapi kalau angle-nya nggak sama, berarti ada distingsi. Nah, gitu Pak. Yang membuat nasi goreng di depan rumah saya itu murah harganya 10.000 ya gara-gara cuma isinya nasi digoreng sama irisan ayam suwir-suwir itu aja. Tetapi di pegang sebelah Pak menjadi 25.000 Pak, karena di sana ada udangnya, ada kerupuk udang, ada kerupuknya macam-macam. Jadi yang jadi nasi goreng istimewa. Nah, tugas kita adalah menentukan mana sih artikel itu yang masuk kategori nasi goreng biasa dan nasi goreng istimewa. Gitu Pak Harisan. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan dari perspektif bagaimana cara kita itu untuk menunjukkan kontribusi dari artikel yang kita tulis ataupun artikel yang dimuat di jurnal itu memang harus muncul di judul, itu terlihat. Kalau membaca judul itu sudah kelihatan bahwa ini sesuatu yang baru yang muncul pada bidang yang dibahas itu adalah X. Jadi harus ada kata-kata, ungkapan yang menunjukkan bahwa itu adalah merupakan ungkapan temuan yang berkontribusi pada wilayah keilmuan yang dinaungi itu, yang dibahas di dalam artikel itu. Di judul harus muncul di sana. Jadi judul tidak boleh datar-datar saja, tetapi judul sudah harus menunjukkan misalkan temuan konkretnya seperti apa dengan bahasa yang menunjukkan sesuatu yang bersifat akurat, tegas, dan kuat gitu. Jadi meyakinkan gitu. Kalau bahasa biologis mungkin judulnya seksi gitu kalau dibaca. Nah, jadi kiat-kiat untuk membuat judul silakan nanti. Begitu juga di abstrak juga harus tampil, kemudian di bagian pendahuluan juga harus ditunjukkan novelty-nya seperti apa dibanding dengan selama ini jurnal-jurnal yang sudah membahas, artikel-artikel yang sudah membahas pada tema tersebut apa dan titik bedanya di mana, dan disitulah kontribusi dari artikel ini harus ditunjukkan. Jadi di tiga tempat pertama itu mesti ditampilkan. Nah, itu tempatnya ya, tapi kemudian caranya seperti apa? Ini ada, kalau di slide ini ada kriteria yang menunjukkan bahwa karya kita itu ada unsur originalitasnya. Itu ada berapa kiatnya? Ada 18. Ada 19 ya. Ada 19 kiatnya ini. Jadi bisa ini yang pertama, presenting a major piece of new information in writing for the first time. Kalau ini jelas. Dan seterusnya, ada banyak. Yang kelima, reinterpreting an existing theory or maybe in a different context. Jadi kalau saya adalah menempatkan konteks, artinya memberi konteks dari artikel itu. Mungkin yang berbicara tentang kalau sekarang lagi banyak itu yang masuk itu yang membahas tentang COVID-19 ini. COVID-19 ini cukup lumayan banyak yang masuk. Tapi kemudian konteks yang seperti apa yang dibahas, dan kemudian nilai akademis dan kontributifnya yang sesuai dengan keilmuan JIS itu seperti apa, itu yang akan diuji, yang akan kita lihat nantinya. Tapi cara menunjukkan dengan different konteks, memberi konteks dari artikel, itu juga akan bisa menunjukkan sisi novelty, sekaligus juga akan menunjukkan kontribusinya nanti. Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah jam 3 ya.
Ini gelombang berikutnya akan memakai ruangan Zoom ini. Oleh karena itu, terima kasih. Sampai ketemu di hari Rabu ya. Kita akhiri dengan Ya, terima kasih Pak Nina. bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sekalian, ketemu lagi insya Allah hari Rabu, ya. Saya undur diri dulu.